Bakamla RI kembali mengirimkan bantuan kemanusiaan dalam jumlah besar untuk korban bencana alam di wilayah Sumatera, khususnya Aceh. Sebanyak 70 ton bantuan logistik dikirimkan menggunakan KN Pulau Nipah 321 dari Batam. Dari dermaga 99 Batu Ampar Batam, KN Pulau Nipah 321 diberangkatkan menuju Lok Semawe Aceh. Kapal ini mengangkut muatan seberat 70 ton yang terdiri dari kebutuhan mendesak seperti pangan, sanitasi dan kesehatan, serta perlengkapan khusus bayi dan wanita. Bantuan ini merupakan bentuk keprihatinan dan respon cepat Bakamla RI atas musibah banjir yang melanda Sumatera. Tidak hanya melalui operasi kapal, keluarga besar Bakamla juga berhasil mengumpulkan donasi spontan sebesar 200 juta rupiah melalui gelaran bazar peduli dan sumbangan personel dari seluruh Indonesia. Misi kemanusiaan ini terus berlanjut secara estafet. Menyusul KN Pulau Nipah 321, Bakamla RI juga telah menyandarkan KN Pulau Dana 323 di Pelabuhan Lok Semawe pada Selasa 23 Desember lalu. Dalam gelombang lanjutan tersebut, KN Pulau Dana 323 yang dikomandani Letkol Bakamla Umar Dhani membawa muatan lebih besar, yakni 92,2 ton bantuan. Kedatangannya disambut langsung oleh Bupati Aceh Utara Ismail Ajalil yang menyebut bantuan ini sangat krusial, mengingat 25 dari 27 kecamatan di wilayahnya terdampak bencana. Dengan demikian, Bakamla RI telah mengerahkan 3 unsur kapal dalam misi ini, yaitu KN Pulau Nipah 321, KN Pulau Dana 323, dan sebelumnya KN Tanjung Datu 301 yang mengirimkan bantuan tahap pertama melalui KRI Dr. Rajiman. Seluruh bantuan ini diharapkan dapat mempercepat pemulihan kondisi masyarakat di Aceh dan Sumatera Utara. Halo pemirsa, senang sekali saya Diandra Mukni kembali menjumpai Anda di program One on One. Pemirsa, di tengah meningkatnya dinamika keamanan maritim dan juga besarnya tantangan pengawasan perairan Indonesia, kali ini One on One berkesempatan untuk berbincang langsung bersama dengan Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia, Laksamana Madya TNI Irfansyah. Nah pemirsa, sebelum itu kami akan bertolak menuju ke KN Tanjung Datu terlebih dahulu menggunakan Sea Rider. Untuk itu, tetap ikuti saya. Iya Pak. Ya pemirsa, saat ini kita baru tiba di KN Tanjung Datu setelah naik kapal kecil atau Sea Rider ini sekitar 8-10 menit. Nah saat ini kita sesaat lagi akan langsung bertemu dengan Kabakamla Laksamana Madya TNI Irfansyah. Ya pemirsa, saat ini saya sudah berada di anjungan dari KN Tanjung Datu dan saat ini kita langsung saja bergabung bersama dengan Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia, Bapak Laksamana Madya TNI Irfansyah. Selamat siang, Bapak. Selamat siang. Apa kabarnya, Bapak? Sehat, Pak? Tengah-tengah kemudi. Tengah-tengah kemudi. Baca lu. Kemudi tengah-tengah halu 3, 4, 5. Sehat, alhamdulillah. Gimana Pak, ini lagi ngapain aja nih Pak? Lagi berlayar di Teluk Jakarta. Kita lagi ke daerah operasi. Ini sekarang baru keluar, ini kita istilahnya lagi peran pemanduan. Peran pemanduan. Nah, jadi kalau keluar dari pelabuhan,
Kita pemanduan dulu sampai di luar batas pelabuhan, habis itu baru kita berjalan secara biasa. Oke. Ini tujuan mau kemana nih Pak kira-kira? Kita menuju ke daerah operasi. Daerah Iya. operasi. Tapi mohon maaf kita nggak bisa kasih tahu Oke. daerah operasi mana. Nanti biar nggak bocor. Biar nggak bocor ya Pak Iya, ya. betul. Oke, kita ngobrol-ngobrol dikit tentang Bakamla nih Pak. Sebetulnya Bakamla ini tupoksinya apa sih Pak? Bakamla ini memang kita sudah ada tupoksinya sesuai PP nomor 13 tahun 2022. Kita itu tugasnya menjaga keamanan, menjaga keselamatan, sekaligus penegakan hukum di laut. Nah itu 3 itu aja utama tugasnya. Selain itu kita juga ya ikut membantu masyarakat, menjaga kalau ada kecelakaan di laut, ada bencana di laut, sampai bencana di darat juga kita bisa bantu. Oh, berarti termasuk juga bencana kemarin di Sumatera ya Pak ya? Betul. Itu perannya seperti apa nih Pak dari Bakamla? Kita mengerahkan 2 kapal ke Aceh dan ke Sumatera bagian barat, membawa bantuan dari internal kita sendiri juga dari masyarakat yang berangkat dari Batam. Dari Batam? Koordinasi dengan mungkin ada Angkatan Laut, mungkin ada Basarnas, BNPB, kita koordinasi untuk menyalurkan bantuan. Begitulah. Oke. Pak, ngomong-ngomong kan kita saat ini sedang di Anjungan. Saya baru pertama kali nih Pak masuk Anjungan. Bapak, Ya, selamat datang. selamat datang, terima kasih Pak. Iya. Masih bisa nggak Pak mengendarai kapal nih, menahkodai? Masih bisa dong, Mbak. Saya ini hampir 20 tahun di kapal perang dulu itu. Jadi ya ini juga saya lagi bawa sendiri. Kemudian sambil ngobrol saya lihat sendiri, sambil ngobrol aja masih bisa bawa kapal. Oh berarti kalau misalnya di pikiran saya tuh kayak yang bawa kapal kan kalau kita lihat di film-film kan pakai setiran sendiri tuh Pak. Ini berarti enggak ya? Itu jurumudi namanya. Oh itu jurumudinya. Ya kalau di kapal perang, kapal Bakamla itu komandan atau perwira navigasi itu cuma ngasih perintah-perintah untuk menggerakkan kapal. Oke. Seperti sekarang misalnya saya perintahkan, halo, Halo 345, kiri 5. kiri 5. Itu berarti belok ke Kemudi kiri. di belakang itu 5 derajat Oh, ke kiri. Nanti kapalnya akan ke kiri. belok ke kiri. Iya, karena Oke, kita oke. masih di kanan trek namanya itu jalannya kapal itu kita gambar trek di peta. Oke. Posisi kapal Satu kanan trek sejauh 500 yard. 500 ya. Kiri 5, 341. Randu. Itu artinya apa nih Pak? Kita posisinya di gambar rencana pelayaran, kita di kanan treknya sejauh 500 yard. 500 yard itu ya kira-kira 400 meteran lah. Oke. Nah, Pak, kita bincang lagi nih soal Bakamla. Tahun 2025 ini kan disebut sebagai tahun yang penting bagi Bakamla dalam pelaksanaan patroli bersama ya Pak. Patroli bersama ini konsepnya seperti apa sih Pak? Kemudian juga capaian yang tengah dilakukan atau mungkin juga yang dituju sama Bakamla apa? Ya, memang berangkat dari pemahaman kita bahwa kondisi saat ini ada banyak instansi yang mempunyai kewenangan untuk berpatroli di laut dengan tindak pidana masing-masing dan kewenangannya masing-masing. Nah, kita harus menjaganya bareng-bareng. Oke. Kalau kondisi saat ini kita nggak bisa jaga sendirian, kita harus ajak semua instansi. Untuk itu kita bentuk namanya patroli bersama. Kita melibatkan TNI AL, KKP, Bea Cukai, KPLP, imigrasi, termasuk Bakamla sendiri. Setiap tahun kita laksanakan. Dan dilaksanakan di 3 zona kita. Di zona barat, zona tengah, dan di timur. Dan selama ini hasilnya baik sekali. Dan disitulah kita menjalin dan teruji interoperability, kerjasama, koordinasi gitu. Dan semakin lama dan semakin bagus dan capaian-capaian juga cukup menggembirakan gitu. Nah, sejauh ini kolaborasi antar instansi gitu seperti tadi TNI AL, kemudian juga Polair, KKP ini efektif tidak Pak dalam melakukan patroli di wilayah Indonesia? Ya, kalau untuk kondisi saat ini efektifnya begitu. Kita harus sama-sama. Kalau sendiri-sendiri akhirnya nanti banyak simpang siur. Nggak jalan lah ya Nggak Pak. jalan dan akhir-akhirnya akan mengganggu pengguna laut. Oke.
orang yang berusaha di laut terganggu, ada istilahnya pemeriksaan berulang. Sudah diperiksa Bakamla, diperiksa pula Angkatan Laut, diperiksa polisi, atau sebaliknya sudah diperiksa polisi, Bakamla ikut-ikutan periksa. Mereka terganggu, habis waktunya, habis bahan bakarnya itu, gitu ya. Jadi Kita harus sama-sama berkesinambungan semuanya dan kerja koordinasi. bareng-bareng. Bareng-bareng. Kalau sudah diperiksa polisi, mereka lapor kita, ini sudah kita periksa, yang lain nggak ikut periksa Oh, oke. lagi gitu. Nah, salah satu fokus dari Bakamla sendiri ini kan juga merupakan peningkatan sistem pemerintahan dan akuntabilitas nih Pak. Apa sih Pak langkah-langkah konkret yang dilakukan oleh Bakamla untuk memastikan di transparansi dan juga tata kelola di Bakamla itu baik Pak? Di Bakamla itu kita ini memperkuat pengawasan internal. Oke. Dan syukur alhamdulillah ini pengawas internal kita ini mendapat penghargaan dari BPK kemarin terakhir, dapat piagam penghargaan bahwa termasuk inspektorat yang terbaik. Inspektorat yang terbaik. Ya, dari KL. Baik. Jadi selama ini memang kita tekankan bahwa pengelolaan anggaran pekerjaan kita ini harus akuntabilitas, bisa dipertanggungjawabkan, dan tidak ada motivasi lain. Dan memang karena Bakamla sendiri memang belum menjadi Coast Guard yang seutuhnya, ya ini perlu usaha yang luar biasa dan perlu pengorbanan yang besar juga bagi kita semua, termasuk saya, semua anggota kita juga harus benar-benar fokus dan semangatnya sama untuk membangun Bakamla menjadi Coast Guard yang seutuhnya untuk Indonesia. Tunggu bentar Mbak. Gimana Pak? Tengah-tengah kemudi, Tengah-tengah kemudi. baca halu, Kemudi tengah-tengah halu 340. tahan 345. Tahan 345. Ada apa tuh Pak? Saya belokkan lagi kapalnya. Mas Alif belokan lagi. Biar nggak lari dari jalan. Oke, Pak. Nanti masuk got. Pak, tadi saya lihat nih di depan, itu Iya. tuh seperti ada senjata, ada meriam ya Pak. Boleh Betul. kita lihat ke depan nggak Pak? Boleh, boleh. Boleh ya? Berani. Berani lah Pak. Wah, ini. Kita lihat ke depan tantangan. boleh ya Pak ya? Boleh, boleh, boleh. Itu ada meriam apa tuh Pak? Ini meriam kita yang punya KN Tanjung Dato ini 30 mm kalibernya. Oke, nanti kita lihat Iya, sambil nanti langsung kita di bawah ya Pak ya? lihat.